Sadar nggak? Sadar ya? Sadar nggak kalau kamu sudah menyalahi keyakinan sekolah, peraturan sekolah? Sadar nggak? Sadar ya? Lantas apa yang bisa kamu lakukan, kamu tawarkan supaya besok nggak telat lagi? Apa yang bisa kamu tawarkan ke dia supaya semuanya yang ada di sini besok nggak telat lagi? Daniel, ya, nggak akan mengulanginya lagi. Nanti malam jam 9, paling lambat 10, jam 10 sudah tidur. Hari ini ya, kalian sudah membangun komitmen dalam dirinya sendiri. Besok dia mau lihat ini. Kira-kira kamu komitmen nggak terhadap dirinya? Komitmen teguh nggak keyakinannya? Itu saya nggak mau lihat sampai terlambat lagi. Bisa diberikan ya komitmennya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala SMP Al-Islam Krian Bidang Kesiswaan beserta Mitra Kesiswaan, yang terhormat Bapak Ibu Guru Bimbingan Konseling SMP Al-Islam Krian, yang terhormat Bapak Ibu Tim Tata Tertib SMP Al-Islam Krian, Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini kita berkumpul di ruang pertemuan ini dalam rangka diseminasi konsep disiplin positif di dalam membangun budaya positif di sekolah. Ini merupakan salah satu materi yang ada di dalam PGP atau Program Guru Penggerak Kemendikbud tahun 2021. Konsep disiplin positif ini merupakan salah satu materi yang perlu untuk disosialisasikan dan didiseminasikan kepada stakeholder sekolah. Salah satunya adalah bidang kesiswaan, guru BK, dan tim tata tertib sekolah. Mengapa? Karena tiga elemen itu adalah elemen yang paling banyak dan intens berinteraksi dengan peserta didik. Oleh karena itu, mohon maaf nanti barangkali apa yang saya sampaikan di sini ternyata memang ini dulu mungkin iki wis tahu tak terima nang zamanku waktu S1 atau waktu PPG ya Pak Eri atau Pak Bayu Butati ya. Jadi di sini sekali lagi kita berbagi ilmu. Di sini saya akan memberikan beberapa konsep atau teori tentang disiplin positif ini. Apa saja yang berada di dalam disiplin positif ini dan bagaimana caranya kita berinteraksi dengan anak-anak, memberikan treatment atau perlakuan kepada anak didik kita dalam rangka membangun disiplin positif ini.
Karena karakteristik anak zaman sekarang berbeda dengan zaman-zaman dahulu. Jadi untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan di sekolah selama ini. Ya, jadi saya yakin semua sekolah tidak ada yang tidak menjalankan disiplin. Nah, adanya praktek-praktek yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah ini ternyata banyak sekali implikasinya ke anak didik kita. Ya, oleh karena itu munculnya teori-teori baru untuk memperlakukan anak didik kita ya dengan disesuaikan dengan konsep merdeka belajar ini. Salah satunya adalah pergeseran atau transformasi dari teori stimulus respon tentang dunia berubah menjadi teori kontrol tentang dunia. Yang sebelah kiri ini adalah yang seringkali kita praktekkan kepada anak didik kita. Sedangkan yang sebelah kanan ini adalah paradigma baru tentang pembentukan disiplin positif melalui teori kontrol. Kalau dulu kita menganggap bahwa orang itu memiliki kebutuhan yang sama, tetapi kalau sekarang kebutuhan kita berbeda. Antara satu anak dengan anak yang lain bisa jadi kebutuhannya berbeda. Kalau yang sekarang bukan lagi pemaksaan, tapi kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau yang lama adalah model berpikir menang kalah. Guru itu biasanya berada pada posisi menang dan murid pada posisi kalah, karena sifatnya adalah itu tadi pemaksaan kehendak. Kita mengontrol murid kita agar mengikuti apa yang kita mau. Kalau yang sekarang model berpikirnya adalah menang-menang. Guru juga mendapatkan keuntungan, ya, murid juga mendapatkan keuntungan, menang-menang. Itu yang teori kontrol yang sekarang. Nah, kembali lagi, Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan Indonesia, ya, mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin atau mendisiplinkan diri sendiri, ya. Tetapi sama saja jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, ya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi Pak Ki Hajar Dewantara ini mengatakan bahwa orang yang merdeka itu harus lepas dari kontrol orang lain, tidak diperintah orang lain, tetapi dia harus cakap mendisiplinkan dirinya sendiri. Jadi ketika kita mau mentreatment atau memperlakukan anak didik kita, maka sebagai seorang guru kita harus paham 3 motivasi perilaku manusia ini. Jadi anak didik kita misalkan tidak mengerjakan PR, why, mengapa? Apa yang membuat dia terdorong tidak mengerjakan PR? Maka seorang guru perlu mengkonfirmasi itu kepada peserta didik, tidak lantas memberikan sebuah hukuman, tapi perlu untuk diklarifikasi kepada peserta didik. Dari mana? Dari 3 motivasi ini. Seperti itu. Oleh karena itu paradigma yang baru Bapak Ibu, harapannya peraturan dan tata tertib sekolah itu berubah menjadi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Misalkan di SMP Al-Islam ini ada berapa nilai kebajikan yang mau kita tanamkan di sini. Misalkan ada nilai religius, ada nilai hormat menghormati, kemudian ada nilai kebersihan misalkan. Ya berarti dari 3 itu tidak usah banyak-banyak. Mari membuang sampah pada tempatnya, mari saling mengembangkan toleransi dan sebagainya. Tidak usah banyak-banyak sehingga anak itu mudah untuk menghafal.
perubahan atau pergeseran peraturan dan tatib sekolah menjadi keyakinan kelas dan keyakinan sekolah itu. Nah, harapannya kalau anak-anak betul-betul memiliki keyakinan terhadap keyakinan kelas dan keyakinan sekolahnya, itu akan mempengaruhi tindakan atau perilakunya. Tindakan atau perilaku ini kemudian akan menjadi habit atau kebiasaan, dan kebiasaan yang positif itu akan menjadi budaya positif. Nah, ini yang diharapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, untuk mengklarifikasi atau memberikan perlakuan kepada peserta didik kita, seorang guru juga perlu memahami ada 5 kebutuhan dasar manusia. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah membaca teori Maslow ya tentang kebutuhan. Nah, ini merupakan pengembangan dari teori kebutuhan dasar Maslow. Jadi anak itu melakukan sesuatu, itu pasti ono tujuan nih. Mesti ada sesuatu yang mendorong dia untuk melakukan sesuatu. Nah, ada 5 ini yang perlu Bapak Ibu pahami ya. Kebutuhan peserta didik kita. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kedua kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, kesenangan, dan yang terakhir cinta dan kasih sayang. Ya, jadi ketika kita nanti di kelas, di sekolah mendapati peserta didik kita misalkan suka mengambil makanan temannya, perlakuannya ya jangan dimarahi dulu, diklarifikasi dulu kenapa dia berbuat seperti itu. Jangan-jangan dia berbuat seperti itu karena apa? Karena dari rumah tidak sarapan, karena orang tuanya tidak memberi dia sangu, tidak memberi dia bekal makanan. Nah, berarti anak ini memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, yang mana kebutuhan itu belum terpenuhi. Contoh, misalkan ketika anak-anak kita berangkat sekolah, yang seharusnya menurut aturan sekolah menggunakan sepatu berwarna hitam, tapi anak-anak kita ternyata ada yang menggunakan sepatu tidak hitam, misalkan putih. Lantas kita berdiri di depan, lepas sepatunya. Kemudian anak cekeran masuk ke kelas. Artinya apa? Tanpa diklarifikasi. Ya. Nah, ini bisa menjadi apa? Dia merasa tidak dihargai. Enggak salah, karena mereka punya kebutuhan kebebasan. Maka sekolah harus memberi satu ruang di mana anak-anak itu diberi kebebasan mengekspresikan dirinya sendiri. Kalau gurunya setiap hari Jumat bebas mengekspresikan dirinya menggunakan kaos ya, polo, kenapa anak-anak tidak? Mari kita beri kebebasan anak-anak kita. Menurut jenengan niku sah apa mboten? Pak Basuki? Tergantung sudut pandang ya. Semester genap kemarin sempat saya lakukan ini kepada anak-anak yang terlambat ya Bu Eni ya, kemarin itu ya, yang tanggal 3 itu ya. Awalnya ada 21 anak kelas 9 yang pada saat itu terlambat. Kemudian saya kumpulkan, saya ajak untuk melakukan restitusi, saya ajak dialog. Kemudian besoknya saya cek lagi di jurnalnya kesiswaan yang ada di depan, ternyata berkurang jadi 6 orang. Kemudian 6 orang itu saya ajak lagi ketemu, saya ajak dialog. Akhirnya hari ketiga itu hanya 2 orang ya Bu Eni ya, hanya 2 orang. Ya, saya yakin cara ini tepat untuk diberikan kepada anak-anak dengan karakteristik di zaman ini. Kemudian di dalam konsep disiplin positif Bapak Ibu juga ada istilah posisi kontrol dalam membangun disiplin positif. Ini ada 5 posisi kontrol dalam membangun disiplin positif. Ya, yang pertama adalah posisi penghukum. Biasanya dia menggunakan kata-kata yang tidak enak.
keras ya, dan hukuman fisik. Yang kedua adalah posisi pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lembut, hening, suasananya hening, mendudukkan anak menjadi orang yang bersalah ya. Nah, mungkin pada akhirnya anak ini akan menangis karena sadar dia salah, tetapi dampaknya adalah anak memiliki konsep diri yang negatif tentang dirinya. Ini dampak dari nomor 2 ini. Oleh karena nomor 2 ini pun harus dihindari. Biasanya kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Kenapa sih kamu kok selalu saja berbuat salah? Gitu. Yang ketiga adalah posisi teman. Nah, pada posisi teman ini guru memposisikan dirinya sebagai teman. Tapi posisi teman ini pun juga ada sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya, nah, dia semakin dekat, bisa membangun hubungan yang lebih lumer, cair dengan peserta didik. Biasanya, ayo bantulah demi bapak ya, kamu bisa mulai besok tidak terlambat. Nah, kemudian posisi yang keempat adalah posisi monitor atau pemantau, di mana guru ini memposisikan dirinya selalu memantau dan mengawasi peserta didik. Biasanya dia mengawasi atau memantau peserta didik itu dia condong lebih mengandalkan ini data, nang dindi, ngomong jurnal penilaian sikap seperti itu, atau selalu ngecek jurnalnya Pak Saihu yang ada di lapangan itu. Nah, ini posisi pemantau. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, posisi manajer ini adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, guru yang berada pada posisi manajer ini, dia sudah memiliki atau mampu melakukan atau mampu menempatkan dirinya pada posisi teman dan posisi. Berarti ada beberapa hal yang perlu direkomendasikan Pak Saihu untuk segera ditindaklanjuti oleh sekolah. Yang pertama, saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Bas tadi, sekolah kita belum pernah melakukan sosialisasi tentang perundungan atau bullying kepada anak-anak. Ya, padahal di sekolah-sekolah negeri ya, sekolah-sekolah negeri baik SD maupun SMP baru-baru ini itu ada sosialisasi seperti itu. Nah, itu perlu Pak Saihu, perlu agendakan Pak Saihu untuk anak-anak kelas 7, 8, 9 tentang perundungan atau bullying di sekolah.